dan horas buat kita semua, Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amang Inang dan semua saudaraku? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan kita pada hari ini, Selasa 16 Juni 2026, tertulis di dalam kitab Yoel 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tradisi Israel, tanda pertobatan atau penyesalan akan dosa biasanya dengan menaruh abu di kepala dan mengoyakkan jubah atau baju. Tradisi ini diperlihatkan oleh Raja Daud saat ditegur Tuhan melalui Nabi Nathan atas perbuatan zinahnya dengan Batseba dan pembunuhan Uria. Daud segera menaruh abu di kepalanya, mengoyakkan jubahnya, dan berpuasa. Ia berseru agar Tuhan memberi belas kasihan atas dosa-dosanya. Mengenakan pakaian yang compang-camping, yang dikoyakkan, menunjukkan kesedihan, pengakuan dosa, atau pertanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun terkadang mereka mengerjakannya hanya sebagai wujud dari sebuah tradisi, tanpa sungguh-sungguh menunjukkan perubahan sikap. Hal sedemikianlah yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan pada masa Nabi Yoel. Itu sebabnya Allah menegur mereka melalui Nabi Yoel supaya tidak hanya mengoyakkan pakaiannya, melainkan mengoyakkan hati. Nabi Yoel menyampaikan seruan kepada bangsa Israel untuk bertobat supaya mengalami pemulihan. Dia menghendaki pertobatan yang sungguh-sungguh, lebih dari sekedar pakaian yang robek. Mengoyakkan hati berarti penghayatan pertobatan itu sampai ke hati dan itu mengubah hidup menjadi makin baik. Ini menggambarkan bahwa yang Tuhan mau bukan pertobatan yang hanya kelihatan dari luar, seperti kebiasaan mengoyakkan pakaian sebagai tanda penyesalan. Yang Tuhan mau, hati yang dikoyakkan, yaitu hati yang benar-benar menyesal dan menyadari dosanya, serta tidak melakukannya lagi. Maka Tuhan akan menunjukkan kebaikannya, sebab Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Pertobatan adalah panggilan kasih dari Tuhan agar kita berbalik dari dosa, mengubah arah hidup, dan mendekat kepada Allah. Setiap kita tentunya pernah melakukan kesalahan, dosa, dan melanggar perintah Allah. Sehingga seruan yang disampaikan Nabi Yoel bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi buat kita semua. Di tengah keberdosaan kita, Allah selalu menyediakan kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya. Kesempatan untuk bertobat selalu terbuka. Pertobatan bukan sekedar merasa bersalah, tapi ada perubahan hidup. Pertobatan memerlukan kerendahan hati. Pertobatan bukan tanda kelemahan, tapi pintu menuju kebebasan, pemulihan dan kesempatan indah untuk menikmati anugerah pengampunan dan kebaikan Tuhan. Tuhan rindu kita datang kepadanya dengan hati yang remuk dan bertobat dengan sungguh-sungguh ketika kita melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kasih Allah bagi kita yang berdosa sudah dinyatakan melalui keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka jika kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari jangan keraskan hati, tapi mari buka hati untuk datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan dosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu sangat luar biasa.
amat besar dan panjang sabar atas dosa dan kesalahan kami. Kiranya firman-Mu hari ini boleh menggugah hati kami untuk boleh merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon keampunan dosa, bertobat, meninggalkan dosa-dosa kami, dan menuju kepada sebuah pembaharuan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bermohon Engkau melindungi kami. Tuhan, kami serahkan seluruh anak-anak kami yang dalam masa pertumbuhan, yang bersekolah, yang kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Anak-anak kami yang sudah menikah, kiranya boleh Engkau berkati terus dalam pernikahan-pernikahan anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga-keluarga yang belum mendapatkan HGBeon, Tuhan memberi kesabaran kepada mereka. Tuhan, seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kau berkati jemaat-Mu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan tolong, yang berduka Engkau hiburkan. Bapa Sorgawi, Engkaulah yang menolong dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amang Inang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Anda ingin menuliskan komentar, silakan tuliskan di dalam kolom komentar kita. Mari tularkan terus kebaikan dengan 3T, Topot, Tangihon, Tangiakon. Selamat menikmati berkat Tuhan.